Hai internet, video ini akan membahas 17+8 tuntutan yang berada di medsos. Disclaimer, saya setuju dengan isi tuntutan tersebut dan saya paham atau setidaknya menduga kenapa bahasa yang dipakai, timing yang muncul, dan tuntutan yang diajukan seperti itu. Kemarin saya melihat video dan beberapa postingan Ferry Irwandi atau influencer yang lainnya digunakan sebagai bahan provokasi di Facebook. Ada beberapa juga yang memposting bahwa dirinya dianggap sebagai buzzer dan tukang provokator. Anda tahu postingannya muncul di mana? Di grup ini dan grup. Gila nggak? Bisa bayangin nggak segila apa itu orang-orang? Dan brengseknya orang-orang itu percaya loh. Narasinya adalah influencer yang nyuruh pulang, itu malah dianggap provokasi, dianggap sebagai buzzer, dan riding to the wave. Ada satu influencer dan investor yang cukup besar menanggapi soal 17+8 tuntutan yang ada di sosmed. Beliau adalah Om Benix. Kalau kalian nggak tahu, dia itu pernah jadi vice presidennya Gojek. Dulu masih waktu belum jadi Goto. Kalian bisa cari sendiri lah. Kalau Anda nggak tahu siapa itu Benix, Anda hanya melihat dari judul, melihat dari cuplikan, Anda pasti akan ke-trigger. Saya ngikutin Benix dari dulu, dan saya juga ngikutin orang-orang yang mengepost 17+8 tuntutan yang beredar di sosmed. Saya ngikutin semua pihak. Saya tidak menyalahkan antara satu dan yang lain, justru saya ingin memberikan pandangan bahwa tolong keduanya jangan ditabrakkan. Semuanya niatnya baik, tolong jangan diadu domba, jangan hanya melihat dari satu sisi. Beberapa orang itu nggak bisa ngomong secara belak-belakan, nggak bisa menggunakan cara-cara frontal gitu. Jadi perlu ada majas, perlu ada insinuasi. Tahun ini ya diakhiri dengan semua obrolan diakhiri dengan hidup Jokowi. Iya, setidaknya 1-2 orang teryakinkan lah. Bukan cuma kami saja. Karena itu tadi dicontohkan oleh presiden kita. Baik. Pemerintah itu sudah melestarikan Raja Ampat dengan cara naruh foto Raja Ampat di uang 100.000. Itulah bentuk kelestariannya. Perlu ada hal-hal yang dipikirkan supaya konsekuensi kedepannya itu malah nggak bikin bubar, malah nggak bikin ricuh seperti itu. Benix, base-nya itu makroekonomi, dia orang lapangan, ngomongnya frontal, dan lingkupnya itu holistik. Pernyataan lu dilihat oleh JP Morgan, pernyataan lu dilihat sama Singapura, bacotan lu yang nggak pakai otak itu dilihat sama investor dalam dan luar negeri. Level menteri ngomong seperti itu kan bodoh. Sedangkan tim influencer ini, orang-orang yang menyusun 17+8 ini mungkin ya, karena dia perpanjangan dari masyarakat, dia menginfluence banyak orang, kata-katanya itu kan perlu dipikirkan, nggak bisa langsung ngomong secara frontal kayak gitu. Mereka kan harus mempertimbangkan antara politik dan penyampaian informasi supaya bisa diterima. Kejadian di Pati, salah satu pemicunya kan gara-gara bupatinya itu dia nggak ada empati dan cara komunikasinya itu malah nantangin. Cara komunikasinya itu kurang tepat. Makanya terjadi kemarahan massa yang begitu besar, dia malah nantangin. Silahkan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang aja suruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar. Catat nih, orang yang cuma mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Sebagai influencer itu kan harus bisa menjaga pola komunikasi yang bagus, yang bisa dimengerti, yang diterima banyak orang. Singkat cerita, di video tersebut Om Benix bilang bahwa 17+8 tuntutan yang beredar di sosmed itu cuma di permukaan doang. Tuntutan kacangan, absurd, bahkan tidak menyentuh inti dari permasalahan. Om Benix, ide yang Anda berikan itu saya setuju. Saya yakin ketika masyarakat memahami, mereka juga akan setuju. Ide yang Anda sampaikan tuh bagus banget. Tidak ada keraguan sedikit pun di saya. Masalahnya gini Om. Anda menyarankan hukuman mati, koruptor di Monas,
terus larang nepotisme, potong 2 generasi di atas dan di bawahnya, redominasi rupiah, terus setiap transaksi yang di atas 10 juta harus melewati kris atau lewat apa tuh namanya transfer gitu, nggak boleh cash. Itu bagus om. Kalau kita langsung untuk dukung memotong 2 generasi di atas dan di bawahnya, itu kan bukankah itu terlalu radikal gitu? Kita takutnya malah dianggap sebagai ini. Kalian paham maksud saya? Bukan berarti saya pesimis bukan berarti saya nggak percaya dengan pelaksana pemerintah gitu. Tapi kan itu kayak itu mungkin nggak sih? Mungkin nggak menurut kalian? 17+8 tuntutan ini menurut saya itu kan layer 1 ya. Itu hal yang masih bisa terlaksana dan dipahami oleh masyarakat gitu. Itu bisa diterima. Nah, sedangkan saran Om Benix ini kan udah berada di layer yang lebih tinggi. Hukuman mati, redominasi rupiah, larang KKN. Menurut saya itu terlalu susah untuk dilakukan. Karena akan banyak banget orang-orang yang akan menjegal hal tersebut. Menurut saya pribadi loh ya. Ini bukan berarti saya pesimis. Tapi sarannya Om Benix saya setuju banget itu. Itu kalau bisa dilakukan luar biasa. Salah satu dari 17 tuntutan itu kan salah satunya kan misal gini, pastikan upah yang layak. Itu kan bagus, sesuatu yang bisa diterima masyarakat gitu, mudah untuk dipahami. Memastikan upah yang layak gitu. Tapi kata Om Benix ini itu kurang menyentuh. Itu kurang menyentuh dari akar permasalahan. Harusnya rupiah itu dijaga, terus menurunkan harga makanan pokok, menurunkan harga sembako. Akan jauh lebih membantu ketimbang hanya menaikkan ke upah buruh gitu loh. Itu kan nantinya malah harganya akan kejar-kejaran. Tiba gajinya dinaikkan serentak seluruh Indonesia, apa yang terjadi? Inflasi, harga barang langsung naik di toko. Tapi secara visual, secara kasat mata itu kan jauh lebih gampang menaikkan upah buruh gitu loh. Tuntutannya kan jauh lebih mudah dikabulkan daripada Pemerintah menekan inflasi supaya harga barang nggak naik terus. apalagi tuntutannya ini dibatasi 1 minggu gitu. Paham ya perspektifnya ya? Makro skalanya besar dan panjang gitu. Nah, yang satunya lagi itu sesuatu yang bisa dijangkau lebih cepat dan lebih mudah gitu loh, gampang untuk terlaksana. Nggak yang muluk-muluk ya gitu. Ini tuh bisa dibilang cukup mudah ya untuk dilakukan dan kita jadi bisa melihat apakah mereka ini benar-benar mau kerja gak sih gitu. Mereka ini benar-benar bisa gak sih yang sesimpel ini dulu gitu. Bekukan kenaikan gaji DPR sama tunjangannya kalau nggak salah, itu bagus, aku setuju banget. Itu kan sesuatu yang masuk akal ya, bisa dilakukan, bisa dijangkau lah gitu, seenggaknya realistis. Sedangkan usulannya Om Benix itu lebih ngeri gitu loh. DPR itu kan pegawai, bosnya siapa Anda tahu lah, ketua partai. Nah, ketika DPR itu dicopot, diganti pihak lain, ketika pelatihnya masih sama, itu kan cara mainnya kan juga sama, taktiknya kan juga tetap sama. Hanya cuma copot ganti pemain lagi gitu. Ketika yang atas-atas ini nggak dirubah, nggak direformasi, nggak dipotong semuanya, itu kan ya terang-terangan ini. Gitu loh. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai. Bambang Pacul siap kalau diperintah. Mana perintah berani, Pak? Sama toh? Ayo. kita sama-sama pengen jadi lebih baik. Metode dan cara yang kita pakai itu kan perlu diuji dan dicoba ya. Mana yang realistis, mana yang enggak, mana yang bisa dicapai lebih dulu, mana yang jangka panjang akan dilakukan kemudian hari gitu. Semua cara itu saya yakin tujuannya itu bagus. Tujuan itu sama-sama untuk memperbaiki negeri ini. Kita sebagai masyarakat juga jangan memandang hitam dan putih doang gitu loh. Jangan membenturkan antar opini. Jangan sampai Anda kemakan video yang diposting di WhatsApp dengan narasi, oh kata si ini 17 tuntutan ini tuh isinya itu sampah gitu, nggak ada yang bener, ini yang usul semuanya ditunggangi. Jangan percaya sama itu. Kalian tonton keduanya, pahami keduanya maksudnya itu kayak gimana. Kecewa, ini tuntutan receh nih. Yang keempat, publikasikan transparansi anggaran, gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR. Apalagi nih kulitnya, lu nggak bahas sampai ke akar-akarnya. Ini permintaan yang receh. Ya udahlah, oke lah. Sampah nih, sampah. Gini loh, orang Indonesia kan sering nimpa ya. Nimpanya tuh nggak ngotak. Mereka tuh suka membenturkan dua hal supaya rame gitu. Mereka memaintain keramaian itu. Video Timothy Ronald soal demo di
di tahun 2024 kayaknya itu dinaikin lagi. Padahal nggak ada konteksnya sama sekali dengan kejadian saat ini. Timothy bilang soal ini, orang yang ikut demo itu orang-orang itu di Facebook itu berkeliaran, itu gila banget itu. Naik postingan sehari lalu yang saya buat mengenai Ko Timothy Ronald yang seakan-akan menanggapi isu demo pada saat ini, yang memberikan kesan menyesatkan. Bener-bener gila banget. Saya nonton Timothy, saya nonton Andri Hakim, saya nonton Ray, saya nonton Close the Door Universe. Channel kasih drama kalau nggak salah nama channelnya. Oke, bisa jadi ini salah, ini benar bisa jadi, tapi kan bisa juga yang ini benar, yang ini lebih benar, gitu loh. Yang ini bisa dipakai, yang ini digunakan buat melengkapi, kan bisa kayak gitu. Kamu ngikutin satu orang, cara yang dia pakai menurut kamu itu benar dan bisa diterima, kan bukan berarti cara orang lain itu salah. 5 tambah 5 10, 3 tambah 7 10. 1 tambah 9 juga 10. Caranya itu kan banyak gitu loh. Hasilnya itu sama-sama 10, tapi cara yang dipakai itu banyak. Bukan berarti cara ini benar terus cara ini salah, nggak kayak gitu. Kalian bisa bayangin nggak? Malaka Project di Facebook itu buat olok-olokan loh. Gila loh. Ini bukan berarti orang-orang Facebook itu gimana ya, tapi kan ketika ada orang nggak terpapar informasi dan hanya ada dalam satu grup dan mempercayai semua informasi yang ada di sana, itu kan sangat berbahaya sekali. Sangat berbahaya sekali itu. Menganggap semua yang ada di luar grupnya itu salah semua. Nggak semua orang itu mendapatkan informasi yang sama dengan apa yang kita dapat. Nggak semua orang itu mendapatkan itu. 7 dari 10 orang yang baru mau daftar kuliah, tak tanyain. Mereka tahu Malaka Project apa enggak? Enggak tahu. Mereka tahu Ferry Irwandi apa enggak? Enggak tahu. Terus saya tarik lebih jauh lagi. Kalian tahu BBK apa enggak? Bocah-bocah kosong. Tahu. Nah, kalian tahu enggak hostnya itu Coki Pardede? Tahu. Tahu Coki Pardede ada di MLE? Tahu. Nah, dia juga ada di Malaka Project. Prank itu mau settingan mau enggak, dalam Islam, dalam agama rahmatal lil alamin ini, itu dilarang prank. Dilarang? Iya. Dilarang? Iya. Malaka Project itu apa? Cari tahu sendiri. Saya kan mengira Malaka Project itu udah menyentuh nih ya ranah mahasiswa gitu. Tapi ada banyak mahasiswa yang nggak tahu siapa itu Malaka. Tan Malaka lo nggak ngerti. Selat Malaka lo nggak tahu. Ngomong saya pada bawa bensin ini, jangan itu nanti nih orang-orang pada pulang mobil itu habis. Filter warna pink di foto Instagram lu nggak bikin lu jadi estetik, oke? Kalau lu mau tahu, estetik itu artinya beautiful, cantik. Mereka juga nggak ngerti faedahnya kenapa estetik. Ikut-ikut doang. Lu coba lu ambil kuliah seni rupa, dapat kelas estetika. Intinya jangan terlalu impulsif dan menelan mentah-mentah suatu informasi. Enggak, gue nggak nanti gue nyari AdSense. Iya. Lu tuh suka kayak gitu, lu dari tadi juga udah naik, buku malah jadi lah. Coba diproses terlebih dahulu. Dicek. Fotonya, video. Fufu apa Mas Gibran, Mas Aiman? Bukan. Tadi kan ada fotonya. Iya, saya kan bilang ada Fufu videonya. Iya, Bukan. saya nggak ngomong. Nah, ini kita luluskan dulu. Ada Fufu Fafa, ada kemudian foto Saya Mas tidak. Gibran. Saya nyebut Mas Gibran nggak tadi? Enggak, saya nyebut makanya. Kan fotonya Oh, Mas iya. Gibran. Oh. Fotonya Mas Gibran, di bawahnya tulisan Fufu Fafa. Tapi Fufu Fafa Mas Gibran nggak sih? Kita nggak bahas itu ya. Oke. Ini sumbernya dari mana, bener apa salah, ini tujuannya apa, kayak gitu. Bilang, oh Malaka ini cuma cari untung doang. Malaka ini perusahaan yang pada akhirnya akan mengeruk rupiah dari para pengikutnya. Ya emang bener. Ferry Irwandi aja ngomong. Bener itu, bener. Ingat, takutnya kan terjadi kesalahpahaman ya. Kita tuh kan harus saling support. Warga jaga warga, kan itu kan yang sering kita lihat di sosial media. Warga jaga warga. Perjuangan menjadi berarti ketika kita saling melindungi,
Sebab kemenangan sejati adalah ketika semuanya selamat.